Sebagai negara yang terlahir dengan kultur agraris, metode pertanian di Indonesia selalu berkembang dari waktu ke waktu sesuai tantangan zaman. Setidaknya ada 3 model pertanian yang dikenal di Indonesia hingga saat ini, yakni pertanian industri, pertanian organik, dan natural farming atau pertanian alami. Tipe atau model-model pertanian ini akan kita bahas satu persatu. Kita mulai dengan pertanian industri. Pada tahun 1960-an, terjadi ledakan penduduk di seluruh dunia. Ledakan populasi ini mengakibatkan terjadi ketidakseimbangan pangan, karena pertanian tradisional saat itu tidak mampu menyediakan bahan pangan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Maka lahirlah Revolusi Hijau, yang kemudian mengejawantah menjadi pertanian industri. Tujuan pertanian industri ini adalah untuk meningkatkan produksi pertanian secara signifikan, serta penggunaan pupuk kimia dan pestisida sintetik untuk mencegah kegagalan panen akibat serangan hama dan penyakit tanaman. Walhasil bermunculanlah pabrik-pabrik pupuk kimia dan pabrik-pabrik pestisida yang terus berkembang seiring dengan kebutuhan produksi pertanian. Revolusi Hijau melalui pertanian industri ini berhasil meningkatkan produksi pertanian secara besar-besaran, sehingga mampu memenuhi kebutuhan pangan manusia. Revolusi Hijau pertama kali diperkenalkan oleh Norman Borlaug pada tahun 1968. Norman berhasil mengembangkan varietas unggul pada tanaman pangan seperti padi, gandum, dan jagung. Varietas unggul ini kemudian dikembangkan oleh pemerintah Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto pada tahun 1970-an dan 1980-an untuk meningkatkan produksi pertanian Indonesia. Penerapan Revolusi Hijau atau pertanian industri yang dilakukan pemerintahan Presiden Soeharto berhasil menjadikan Indonesia sebagai negara bersuasembada pangan terbesar di dunia pada dasawarsa 1980-an. Kesejahteraan petani meningkat, ekonomi pedesaan menguat, serta meningkatkan ketahanan pangan secara nasional. Metode pertanian industri juga berhasil membuka kesadaran masyarakat pedesaan akan pentingnya penggunaan teknologi untuk pertanian. Namun Revolusi Hijau juga menimbulkan dampak negatif bagi para petani. Petani menjadi sangat tergantung pada pupuk dan pestisida kimia yang selain tidak ramah lingkungan serta berpotensi membahayakan keselamatan petani, juga membebani petani secara finansial, lantaran pupuk dan pestisida kimia harganya lumayan mahal. Penggunaan teknologi modern yang merupakan salah satu persyaratan pertanian industri pada akhirnya menimbulkan kesenjangan, karena tidak semua petani mampu membeli peralatan modern yang dibutuhkan. Akhirnya terjadi kapitalisasi di sektor pertanian. Lahan-lahan pertanian dikuasai para pemilik modal, dan banyak petani yang terjerat rentenir karena kekurangan modal. Sementara hasil pertaniannya dikuasai oleh para tengkulak yang mengambil keuntungan lebih besar dari keringat para petani. Maka Revolusi Hijau pun menjadi revolusi pertanian masa lalu yang tidak sesuai lagi dengan tantangan zaman sekarang. Juga tidak sesuai dengan tujuan mensejahterakan petani dan tujuan menjadikan petani sebagai tuan bagi dirinya sendiri, alias petani merdeka yang bebas menentukan keinginannya sendiri. Metode pertanian industri sebagai hasil Revolusi Hijau yang tidak berpihak pada petani kini mulai digantikan dengan metode pertanian organik dan natural farming atau pertanian alami. Metode ini jika diterapkan dengan baik akan menjadikan petani tuan bagi dirinya sendiri.